Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Kembali lagi dengan podcast ke-128 majalah Narwastu. Kali ini kami berjumpa dengan seorang teolog, seorang pendeta senior di Gereja Besar HKBP, yaitu Bapak Pendeta Maulinus Siregar Magister Theologia. Beliau ini kita kenal di podcast yang lalu, sudah menyatakan diri maju sebagai calon Eporus Sinode HKBP yang akan dilangsungkan Sinode Godang atau dalam bahasa saat ini Munas atau Kongres pada Desember 2024 mendatang di Sumatera Utara. Sekedar informasi, beliau adalah Ketua Rapat Pendeta HKBP. Beliau juga Ketua Alumni STT HKBP dan saat ini melayani sebagai Pendeta Jemaat Resort Taman Mini Jakarta. Beliau juga pernah melayani di HKBP Tebet Jakarta Selatan, juga di HKBP Marta Dinata Bandung Riau. Juga di periode yang lalu pernah menjadi Kepala Biro Informasi Pimpinan Pusat HKBP. Dan di tahun 2016 di Sinode Godang pernah maju jadi calon Sekjen Sinode HKBP, juga di Sinode Godang HKBP 2020. Beliau juga pernah menjadi pendeta HKBP di California, Amerika Serikat. Juga pernah mengikuti kursus persiapan studi teologi di Jerman. Jadi banyak hal yang bisa kita gali terkait dengan pelayanan beliau, apalagi beliau sekarang sudah menyatakan diri maju sebagai calon Eporus HKBP atau HKBP 1. Shalom Pak Pendeta Siregar. Shalom, senang bertemu kembali Amang Munte. Iya, terima kasih Amangnya sudah bersedia kita bisa muncul lagi di podcast majalah Narwastu saat ini. Pak Pendeta, di podcast yang lalu kita sudah bicara tentang pendidikan yang dikembangkan oleh HKBP sebagai salah satu bagian dari pelayanannya. Ke depan, apa visi seorang Pak Pendeta Siregar dalam pengembangan pendidikan di HKBP? Karena HKBP ini kan dikenal sebuah gereja yang banyak anggota jemaatnya itu tokoh-tokoh penting di Republik ini, dari pengusaha, pejabat, advokat terkenal, politisi terkenal, wartawan hebat, profesional, bahkan diplomat, bahkan termasuk guru-guru besar di berbagai bidang. Silahkan Pak Pendeta Siregar. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat aktual untuk dibahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau saya boleh memulai percakapan ini, saya akan mengutip bagaimana kehadiran seorang Ibu Depi Boru Simatupang, istri Bapak Luhut Binsar Panjaitan, di periode-periode lalu memang telah terlibat langsung dalam pengembangan pendidikan HKBP dalam satu badan yang disebut dengan Badan Penyelenggara Pendidikan HKBP. Banyak sekolah-sekolah yang diimprove perkembangan pengajaran termasuk juga fasilitas. Dan kebetulan Ibu Depi juga saat ini terlibat dalam kepengurusan Badan Penyelenggara Pendidikan HKBP. Dan untuk diketahui bersama, ada beberapa sekolah unggulan yang sedang dikembangkan. Salah satunya di Pematang Siantar. Dan beberapa program yang saat ini dipersiapkan ya, supaya HKBP setidaknya boleh mengimbangi kembali ya kejayaan pendidikan HKBP di masa lalu. Kalau saya menyebut seperti itu, boleh saya daftar beberapa sekolah yang pernah dianggap sekolah unggul di Indonesia ini, misalnya seperti STM HKBP yang masa pendidikannya 4 tahun, menggambarkan begitu intensifnya proses pembinaan, terutama dalam membentuk manusia-manusia unggul pada waktu itu. Dulu juga kita punya Universitas Agama Indonesia dengan Fakultas Ekonomi khusus jurusan akuntansi yang sangat dibanggakan pada masa lalu, karena alumni-alumninya itu diterima langsung di beberapa perusahaan-perusahaan besar, termasuk Caltex pada masa jayanya. Sekolah-sekolah unggulan di Pematang Siantar dan begitu juga SD-nya di masa itu. Kita sangat bangga sekolah-sekolah HKBP memiliki kualitas yang tidak kalah dengan pendidikan-pendidikan lainnya. Dan tentu ini sekali merupakan sebuah cita-cita kita bersama bagaimana mengangkat kembali pendidikan HKBP supaya boleh bermutu dan berkualitas seperti yang pernah
alami oleh HKBP di masa-masa yang lalu. Itu mungkin sebagai bagian pengantar untuk pendidikan HKBP. Iya. Tadi Pak Pendeta Siregar menyinggung nama Ibu Depi Simatupang yang notabene istri dari tokoh nasionalis Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Jadi kehadiran Ibu Depi pun sangat menyokong pendidikan di HKBP saat ini. Ya, sangat menyokong ya. Di periode-periode lalu juga ya, banyak sekolah-sekolah yang dihidupkan kembali, juga fasilitas sekolah-sekolah yang sudah tua, yang selama belasan tahun tidak mendapatkan perhatian karena kurangnya sumber dana kita, kebutuhan-kebutuhan finansial untuk menunjang fasilitas yang tidak memadai, itu mempengaruhi minat dari orang-orang di sekitar untuk mengikuti pendidikan di sekolah HKBP. Di periode pada waktu Eporus Dr. Bonar Napitupulu, beliau sangat aktif juga mendukung pengembangan pendidikan HKBP di beberapa tempat. Dan periode yang setelah Eporus Napitupulu sempat beliau tidak aktif. Kemudian pada periode Eporus yang sekarang, beliau aktif kembali untuk membenahi pendidikan di gereja kita HKBP. Iya. Bicara seputar visi yang pernah Bapak sampaikan di podcast kita yang lalu, Bapak menyampaikan pendidikan harus juga dimajukan di HKBP. Apalagi Bapak juga menyebut tadi kehadiran Ibu Depi Simatupang sangat menyokong, sangat membantu sinode HKBP dalam memajukan pendidikan. Seandainya Bapak nanti terpilih jadi Eporus HKBP, apa rencana selanjutnya? Ya, tentu orang-orang seperti ini harus terus kita ajak untuk ikut membantu dan ikut terlibat dalam pendidikan kita. Apalagi kalau kita misalnya melihat reputasi beliau misalnya dalam pengembangan pendidikan sekarang di Toba, khususnya misalnya Sandel yang mengembangkan pendidikan di tingkat sekolah SMP, SMA, terutama juga pengembangan pendidikan dalam level perguruan tinggi, ini tentu merupakan sebuah modal besar. Kita boleh berkaca dari pengalaman mereka mengembangkan pendidikan di Bonapasogit, dan kalau kita boleh bersama-sama membaca data atau statistik perkembangan pendidikan DEL, ya termasuk 5 besar pendidikan di Indonesia. Kalau kita melihat alumni tamatan dari DEL, tentu kita boleh berbangga bahwa salah satu pendidikan yang dikembangkan di Bonapasogit, tapi memiliki reputasi yang tidak kalah dengan pendidikan di tempat lainnya. Jadi menurut saya memang ya mereka yang kita sebut jemaat yang baik seperti ini harus kita libatkan untuk pengembangan pendidikan kita ke masa depan. Iya. Terkait kembali dengan pendidikan, boleh tahu sebenarnya sejauh mana yang Bapak ketahui sekarang keberadaan katakanlah Universitas HKBP Nomensen di Medan dalam menyiapkan kader-kader di tengah bangsa ini, terutama di jemaat HKBP? Ya, jadi sekarang kita punya 2 universitas. Universitas HKBP Nomensen di Medan, dan pengembangannya sekarang Universitas HKBP Nomensen di Pematang Siantar. Jadi 2 universitas ini terlibat dalam pendidikan pencerdasan ya anak-anak bangsa kita. Meskipun kita menyadari belum optimal pendidikan peningkatan mutu di kedua kampus ini, kita perlu juga untuk terus support supaya pengembangan ke depan lebih maju lagi seperti yang kita harapkan dari apa yang telah dicapai selama ini. Karena kalau kita melihat angka-angka yang menggambarkan bagaimana kemajuan yang dialami oleh kedua Universitas HKBP ini, tentu ini belum sepadan dengan lahirnya HKBP di Indonesia ini yang sudah lebih dari 163 tahun sekarang. Tentu prestasinya harus sudah boleh menggambarkan usianya yang sudah begitu tua. Tapi kita tetap berharap bahwa pimpinan dari universitas ini dan yayasan boleh terus meningkatkan mutu dari pendidikan di kedua perguruan tinggi ini. Ya, jadi banyak hal yang harus ditingkatkan dalam dunia pendidikan yang dikelola HKBP ya? Tentu sekali, ya harus seluruh yang pengambil kebijakan di HKBP harus memiliki goodwill, ya harus ada keinginan baik untuk terus mendorong
yayasan dan universitas meningkatkan mutu pendidikan kita, termasuk pengembangan jurusan yang sangat dibutuhkan masyarakat kita saat ini, terutama dalam perkembangan dunia digital sekarang ini. Tentu tidak hanya jurusan-jurusan yang dipahami di masa lalu, misalnya jurusan yang ya hanya bersifat konvensional, tapi jurusan-jurusan baru yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, misalnya contoh misalnya teknologi informasi atau mungkin teknologi-teknologi lain yang sangat menunjang untuk pengembangan persiapan generasi kita untuk menyambut zaman yang semakin berubah. Iya, sebagai sebuah gereja besar, Sinode HKBP juga dulu dikenal punya pelayanan yang konsen dalam bidang kesehatan. Bapak melihat bagaimana sekarang peran HKBP dalam mendukung pelayanan kesehatan di tengah masyarakat? Karena setahu saya ada rumah sakit HKBP Balige ya. Gimana menurut Bapak? Ya, ini juga sebenarnya ya salah satu bagian dari kerinduan kita, bagaimana pengembangan pelayanan bidang kesehatan. Kalau kita melihat sejarah, sesungguhnya HKBP ini sudah memiliki beberapa rumah sakit ya di beberapa tempat di Indonesia ini, mengingat mobilitas masyarakat kita, ya warga gereja kita, termasuk perkembangan anggota jemaat kita yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Nah, tentu logikanya rumah sakit HKBP sudah ada di Jakarta misalnya ya, atau di Surabaya, mengingat bahwa warga HKBP itu tersebar di banyak tempat sekarang, terutama di daerah urban perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, Bandung. Tetapi sayang sekali ini belum dapat kita capai karena mungkin perhatian kita terhadap pelayanan kesehatan ini belum optimal. Jadi menurut saya kalau Tuhan mengizinkan saya misalnya untuk dipilih dalam sinode mendatang, tentu sekali saya punya satu kerinduan yang begitu tinggi supaya pelayanan kesehatan ini dikembangkan ke depan, sehingga kita dapat menjangkau jemaat kita bisa melayani kebutuhan jemaat kita yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan sekarang ini. Iya, Pak Pendeta Siregar, di podcast yang lalu kita sudah bicara tentang keimanan atau spiritualitas jemaat HKBP seperti di perkotaan. Mereka misalnya tercatat di sebuah jemaat A sebagai anggota jemaat HKBP, tapi kadang mereka juga bisa terlihat di gereja tertentu, katakanlah karismatik atau gereja Injili begitu. Ini dari WA yang pernah kami terima terkait dengan podcast kita itu, apakah memang HKBP tidak memperhatikan domba-dombanya dengan memberikan rumput yang hijau, tanda petik ya, sehingga mereka katakanlah sampai pergi ke gereja lain? Bagaimana Bapak sebenarnya memperhatikan ini? Ya memang kita harus lebih terbuka menerima setiap kritik atau masukan. Kita tidak perlu merasa baper dengan setiap masukan yang dialamatkan kepada para pengerja gereja, terutama pelayan-pelayan. Kita harus terbuka memang melihat realitas bahwa di tengah-tengah kehidupan bersama dengan gereja-gereja yang lain ada yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Mereka mungkin lebih mampu membaca kebutuhan warga jemaat saat ini, dan itu yang mendorong mereka untuk mengembangkan pelayanan-pelayanan yang aktual untuk menjawab kebutuhan warga. Nah, kita sebagai gereja yang kita sebut gereja mainstream tentu juga tidak perlu merasa malu untuk belajar juga melihat perubahan-perubahan yang terjadi sekarang. Karena jemaat yang saya layani di beberapa tempat ada juga warga kita setelah mengikuti ibadah di gereja HKBP lalu pergi ke gereja lain untuk beribadah menambah apa yang sudah dia dapatkan misalnya di gereja HKBP. Kita tidak perlu merasa seperti terancam dengan apa kecenderungan yang terjadi ini, tapi itu sebuah proses pembelajaran kita. Mungkin kita perlu meningkatkan mutu pelayanan kita, terutama pembinaan warga gereja. Sebenarnya gagasan ini sejak dulu sudah dikembangkan oleh PGI dalam program pembinaan warga jemaat. Saya sendiri di Bandung pernah melaksanakan ini, program yang kita sebut dulu kursus teologi jemaat. Jadi pada setiap hari Senin sore 1,5 jam kita mengundang dulu pembicara-pembicara yang secara rutin memberikan kuliah di acara itu. Pembicaranya dari luar HKBP? Dari luar, termasuk juga dari Jakarta, dari Jogja, dari Katolik, bahkan kita pernah undang juga dari Islam.
dalam memperlengkapi warga jemaat kita. Jadi selama saya di Bandung memulai program itu berjalan beberapa lama itu. Saya kurang tahu apa sekarang itu masih berjalan atau tidak. Tetapi setidaknya itu memperlengkapi warga untuk lebih membuka diri, belajar tentang banyak hal, karena di dalam kehidupan real warga jemaat kita banyak juga perubahan-perubahan. Jadi itu menyiapkan mereka untuk dapat mengerti perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Jadi dengan kata lain, SDM dari para pelayan HKBP juga perlu ditingkatkan begitu, Pak? Ya harus memang ya, karena kita harus melihat perubahan-perubahan dalam masyarakat kita ini menuntut setiap pelayan juga harus meningkatkan kualitas pelayanannya, ya semacam skill yang sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan warga jemaat kita sekarang ini. Sebut saja misalnya kemampuan berkomunikasi dalam konseling keluarga, menghadapi berbagai problematika kehidupan sekarang, tentu kan dibutuhkan pendeta yang mampu membangun sebuah percakapan, sebuah konseling yang mampu untuk dipahami oleh warga jemaat, memberikan ruang bagi warga jemaat yang sedang menghadapi persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan mereka. Termasuk juga misalnya tadi pembinaan itu sangat penting untuk dimulai di tengah-tengah jemaat melalui para pendeta yang juga harus terus mengimprove skill mereka dalam rangka untuk memperlengkapi diri, menjawab tantangan sekaligus juga kebutuhan jemaat kita. Iya. Pak Pendeta Siregar, di podcast kita yang lalu begitu kita munculkan pemikiran Bapak, ada WA yang saya terima terkait dengan SDM pendeta HKBP yang ditempatkan di perkotaan seperti Jakarta dan sekitarnya begitu. Ada katakanlah seperti curhat dari jemaat menyampaikan begini. Sebenarnya penempatan pendeta di HKBP ini apakah itu faktor karena kemampuan mampu melayani jemaat yang sudah lebih maju pola berpikirnya, atau memang maaf ini aku memang karena ada koncoisme katakanlah dekat dengan pimpinan pusat sehingga ditempatkan gereja tertentu yang katakanlah tanda petik gereja tersebut jemaatnya bajak dan jemaatnya itu katakanlah tanda petik basah. Bapak sebagai ketua rapat pendeta, mungkin Bapak bisa kasih komentar tentang ini sebenarnya otokritik ya? Silakan Pak. Ya, jawab saya seperti apa yang dipikirkan oleh penanya itu. Artinya itu sebuah ruang terbuka yang mungkin para pembaca dan para pemirsa di Narwastu ini akan memberikan penilaian masing-masing terhadap itu. Saya sebagai pendeta sekaligus sebagai ketua rapat pendeta menerima itu sebagai sebuah kritik yang terbuka, sekaligus juga mengingatkan saya, merupakan sebuah permenungan bagi saya. Itulah penilaian jemaat kita terhadap kondisi saat ini. Jadi kami harus belajar untuk menerima ini dengan hati yang terbuka, tanpa perlu saya secara vulgar misalnya memberikan jawaban. Tetapi itu sebuah gambaran yang perlu untuk direnungkan oleh para pelayan, terutama pimpinan HKBP nanti. Bagaimana menempatkan para pelayan-pelayan itu, terutama di jemaat urban perkotaan yang lebih dinamis kan, dan tentu juga problematikanya berbeda. Maka kita butuhkan pendeta yang berkualitas dan memiliki kemampuan yang tanda kutip harus mengerti kondisi real kehidupan jemaat dan tantangan real yang dihadapi oleh masyarakat di perkotaan. Selain memang secara pribadi memiliki kualitas mental ya, integritas yang diperlukan oleh seorang pelayanan khusus daerah-daerah urban perkotaan ya. Memang dimanapun pendeta itu melayani harus memiliki kualitas itu, tapi khusus daerah perkotaan ya tentu harus dipikirkan pendeta yang tepat untuk melayani di sebuah daerah pelayanan seperti di urban perkotaan ini. Iya. Kembali soal pelayanan di tingkat jemaat, Pak Pendeta Siregar. Bapak kan sebagai ketua rapat pendeta, saya yakin handphone Bapak juga pasti banyak curhatan dari para pendeta-pendeta juga tentang bagaimana pelayanannya di daerah, bagaimana pelayanannya di perkotaan, tentu pasti ada bedanya.
ke depan, apa harapan Bapak kepada para pendeta-pendeta HKBP yang katakanlah selama ini sering Bapak menerima curhat. Saya yakin sebagai ketua rapat pendeta, mungkin handphone Bapak juga udah penuh barangkali dengan pesan-pesan WA ya. Silakan Pak. Iya, sebenarnya di tengah-tengah pelayanan kita, saya sering kalau ditanya memberikan semacam sebuah pikiran ya, kira-kira seperti itulah ya. Ya tulus saja melayani, itu aja. Memang ini salah satu moto dari pelayanan saya sejak dulu, bulus mulau laun. Ya tulus saja bekerja. Kita rajin mendengar, dan sebagai pendeta di tengah-tengah pelayanan kita saat ini tidak terlalu tertutup dan kita terlalu merasa terancam kalau menerima kritik-kritik dari siapapun. Sebab itu adalah sebuah ruang pembelajaran kita. Itu semakin mempertajam bagaimana strategi pelayanan kita di tengah-tengah jemaat. Jadi kalau ini disebut misalnya sebagai sebuah saran lah ya, lebih tepatnya mungkin saya pakai, ya kita mari belajar untuk lebih tulus ya melayani tengah-tengah jemaat. Itu saja saya pikir ya, sangat sederhana. Jangan berpikir lebih daripada apa yang selalu kita harapkan. Berpikirlah untuk melayani dengan hati yang tulus, ya, hati yang sungguh-sungguh, hanya dipusatkan kepada tugas panggilan kita sebagai pelayan. Selebihnya nanti Tuhan akan cukupkan bagi kita. Iya. Boleh tahu, mungkin kita bisa dengar juga curahan hati dari seorang Pak Pendeta Siregar. Bapak kan pasti banyak terima curahan hati dari para pendeta HKBP ya. Bapak sudah mencatat misalnya keluhan-keluhan apa pendeta itu misalnya suatu saat akan diperjuangkan? Ya tentu saya catat dengan baik ya, termasuk tadi pertanyaan sebelumnya. Misalnya sebagai seorang pendeta yang sudah masuk agak senior lainnya, dan saat ini secara resmi telah menyampaikan secara terbuka untuk maju menjadi pengurus HKBP, tentu saya tidak sedang berada di ruang kosong ya. Sudah ada semacam pemikiran, ada semacam sebuah konsep yang akan kita kembangkan, termasuk juga misalnya penempatan para pelayan-pelayan ini. Tentu berdasarkan pengalaman hidup saya dan di mana saya dibesarkan dalam lingkup kependetaan dan pengaruh dari orang tua kita, dan termasuk juga senior-senior kita dulu yang memang sangat tulus bekerja. Saya memang sudah memiliki semacam satu program yang mungkin kalau Tuhan izinkan ini akan kita terapkan nanti dalam penempatan pelayan ya. Bagaimana orientasi yang kita butuhkan adalah mereka yang tuluslah melayani, bukan karena faktor X ya, tetapi mereka yang sungguh-sungguh bersedia dengan tulus melayani di jemaat Tuhan. Begitu. Para sahabat Narwastu, terutama anggota jemaat HKBP, ini ada buku kecil yang saya terima dari Bapak Pendeta Maulinus Siregar, buku yang cukup menarik. Ini judulnya dalam bahasa Batak, Bulus Mulau Laun, artinya tulus bekerja untuk menuju Eporus HKBP periode 2024 dan 2028. Ini cukup menarik. Saya sudah baca isinya. Bapak mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan tagline Bulus Mulau Laun ini yang perlu Bapak sampaikan kepada para sahabat Narwastu? Silakan. Ya mungkin beberapa hal aja mungkin ya, karena mengingat waktu. Dalam buku kecil itu ada 11 pokok pikiran yang penting. Tapi bagian pertama saya menekankan tentang tugas pastoral Eporus ya, atau pimpinan HKBP. Ini memang sangat penting karena jemaat dan para pendeta atau pelayan menginginkan seorang pimpinan yang mengutamakan dan memberikan sebuah aksentuasi yang sifatnya lebih kepada pendekatan pastoral ya. Dan tentu sekali dalam pengalaman gereja HKBP kita pernah mengenal para Eporus yang selalu mendapat tempat tersendiri di hati orang yang hingga saat ini selalu dikenang. Misalnya sebut saja misalnya Eporus Justin Sihombing dan Eporus Desgi Amsiaan. Apa yang mereka wariskan itu selalu diingat karena tugas pastoral mereka yang dijalankan dengan baik. Dan tentu ini boleh menjadi sebuah pelajaran juga untuk pimpinan HKBP di masa depan, terutama bila Tuhan mengizinkan misalnya saya dipilih menjadi pengurus HKBP. Tentu ini akan menjadi sebuah penekanan utama yang akan kita lakukan, bagaimana pengurus itu
dalam mengembangkan tugas-tugasnya. Terasa penekanan yang bersifat pastoral itu lebih diaksentuasikan, lebih ditekankan dalam relasi dengan segala pelayan HKBP dan juga jemaat HKBP. Jadi Porus tidak hanya dilihat sebagai seorang pimpinan, tapi sebagai seorang gembala yang sungguh-sungguh dapat dirasakan oleh setiap orang dengan terbuka menerima siapapun, karena dia adalah sahabat bagi semua orang. Iya. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan yang cukup menarik dengan Bapak Pendeta Maulinus Siregar, Magister Teologia, calon Eporus Sinode HKBP. Sudah 3 episode yang lalu kita tampilkan beliau di podcast Majalah Narwastu, dan ini yang keempat kalinya. Banyak hal yang disampaikan terkait dengan pengembangan HKBP sebagai gereja besar di Indonesia untuk dikembangkan lebih maju, lebih baik ke depan. Kita berharap kiranya visi misi beliau bisa nanti diimplementasikan di gereja HKBP. Terima kasih Pak Pendeta Siregar. Sama-sama, terima kasih sudah berkenan untuk podcast bersama Narwastu. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan berkati.